Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para guru, para pimpinan dan para mahasiswa, para karyawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, dan alhamdulillah saat ini kita bersama-sama, kita berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka kita ta'lim, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seraya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tetap iman, Islam, begitu juga keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solehah. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dalam rangka memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya, lewat Asmaul Husna. Karena dengan begitu, kenapa mesti kita terus memantapkan keimanan agar kita ini senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mantapnya keimanan akan membentuk suatu kesadaran adanya waskat dalam diri kita, yaitu pengawasan malaikat. Kita merasa betapa dalam kehidupan ini senantiasa dilindungi oleh Allah dan diutus para malaikat untuk mendampingi kita dimanapun kita berada, sehingga orang-orang yang imannya mantap itu akan merasa tenang dimanapun berada. Dia akan merasa tenang bertugas apapun dan dimanapun keadaannya. Kenapa? Merasa ada Allah yang senantiasa melindungi dirinya, merasakan bahwa ada malaikat yang senantiasa mendampingi dirinya. Itulah bapak-bapak, ibu sekalian, kenapa terus kita perlu memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang asma Allah Al-Muhyi Al-Mumit Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan. Jadi kita hidup ini ada yang menghidupkan, ada yang menjadikan kita ini hidup. Jadi tidak begitu saja seakan kita menjadi sudah berjalan secara alamiah, pokoknya lahir, hidup, terus menjalani kehidupan seakan-akan sudah lepas dari urusan Tuhan. Padahal kita hidup ini ada yang menghidupkan. Kemudian kehidupan kini juga ada yang menguasai dalam diri kita. Dan dalam kehidupan ini Al-Muhyinya Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka memberikan, bukan hanya dihidupkan kemudian dibiarkan. Karena ada teori teori
Relativisme itu mengatakan bahwa ya manusia itu ya sudah hidup, dijadikannya manusia hidup, setelah itu dibiarkan oleh Allah, terserah kamu mau apa. Jadi diibaratkan seperti jam, begitu sudah hidup dilepas. Ternyata tidak demikian. Kehidupan ini tetap ada skenario Allah. Kehidupan ini akan disempurnakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini akan senantiasa berada dalam pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi menyadari tentang bahwa hidup ini ada yang membuat kita hidup, yaitu al-muhyi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk di antara kita semua yang ada di alam jagat raya ini bisa hidup itu karena ada yang menghidupkan. Dan setelah itu dijamin kelangsungan hidupnya sampai pada waktunya. Maka Allah itu al-mumit, dia jugalah Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan mematikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, karena Allah itu al-muhyi, yang memberikan hidup, yang menjadikan hidup, maka pasti berarti kita ini begitu hidup nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Summa latus'aluna yauma idin 'anin na'im. Satu waktu, satu hari nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah kehidupanmu, mulai dari remajamu, kemudian sampai umur yang ditambahkan oleh Allah, kemudian sampai matimu, di mana Allah sudah memberikan jaminan kehidupan ini. Allah pertanyakan kembali, digunakan untuk apa? Oleh karena itu, agar hidup ini tidak sia-sia, agar hidup ini bermakna, maka kita akan isi dengan amaliyah solihah. Karena agar hidup ini berkualitas, maka kita isi dengan amal, ilmu, dan karya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-muhyi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan ini. Setelah itu Allah memberikan aturan-aturan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala al-mumit, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an agar kita ini meyakini, agar kita ini tertanam tentang bagaimana skenario kehidupan dan kematian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, apakah kamu sekalian masih mengingkari tentang keagungan dan kebesaran Allah, padahal kamu sekalian tadinya adalah mati, kemudian Allah yang menghidupkan. Setelah itu nanti Allah akan mematikan, setelah itu Allah akan hidupkan, dan setelah itu Allah akan kembalikan kepada asalnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, bahwa ternyata proses kehidupan ini bermula dari tidak hidup. Jadi sering bertanya, mana duluan, mati atau hidup? Hidup atau mati? Mana yang duluan? Ada yang bilang hidup dulu. Ternyata ayatnya menyebutkan wa kuntum amwata, kamu sekalian itu tadinya mati, kamu sekalian itu tadinya nggak hidup, kemudian ada yang menghidupkan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti akan proses selanjutnya adalah adanya kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan kita, mulai dari alam azali, kemudian masuk ke alam rahim, dari alam rahim masuk ke alam dunia, dari alam dunia masuk ke alam barzah, dan dari alam barzah nanti akan masuk ke alam akhirat. Jadi setidaknya ada 5 periode yang akan kita lewati dalam kehidupan ini.
mulai dari alam azali sebelum kita ya berada di dalam rahim itu Allah sudah ciptakan, dan setelah itu Allah baru masukkan kehidupan manusia ini berada di dalam rahim. Nah, dari alam rahim masuk ke alam dunia, di alam dunia inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keleluasaan. Tapi seluas-luasnya, keleluasan apapun yang Allah berikan di dunia tetap terbatas. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah serba terbatas. Terbatas pandangannya, terbatas umurnya, terbatas kemampuannya, terus terbatas semuanya akan diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang kehendak Allah memang demikian, agar manusia menyadari bahwa ya, kita memang senantiasa butuh Allah, butuh Tuhan, kekuatan dan anugerahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana perjalanan hidup manusia setelah itu hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempertanyakan tentang kehidupan kita ini setelah nanti kita berada di akhirat. Jadi masih panjang, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, itu masih panjang. Karena itu kita akan isi kehidupan ini, jangan ada penyesalan nanti di akhir saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-muhyinya, yang memberikan kualitas hidup dengan sempurna bagi orang-orang yang beriman. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Siapa saja yang senantiasa menjaga karya, menjaga amal baiknya dalam hidup ini, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jadikan kehidupannya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi orang-orang yang beriman itu dijamin oleh Allah kehidupannya akan dalam keadaan baik-baik saja. Mau keadaan gimana pun, saat senang, karena orang yang beriman dia menyadari ya, kesenangan ini adalah pemberian Allah, maka dia tidak larut dalam kesenangan sehingga lupa segalanya. Begitu juga saat susah sekalipun, karena menyadari kesulitan, kesusahan ini juga diberikan oleh Allah. Karena itu bahwa hari-hari akan dipergilirkan oleh Allah, ada senang, ada susah, ada di atas, ada di bawah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hari-hari itu akan dipergilirkan oleh Allah bagi kamu sekalian. Maka dia juga nyaman, merasa bahwa ya, sesulit apapun, sesusah apapun akan berakhir juga. Sesenang apapun, sehebat apapun akan berakhir juga. Enggak ada yang terus abadi, yang selamanya. Semuanya akan berakhir. Maka seringkali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau seseorang masih sulit dihentikan kejahatannya, dihentikan pelanggaran yang dilakukannya, maka Allah hentikan dengan kematiannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga yang wenang, yang punya hak dan kemampuan untuk mematikan seluruh makhluknya ini, bahwa hari-hari akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ada waktunya, semuanya ada saatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini akan berakhir? Ya, semuanya akan berakhir di dunia ini dengan kematian. Tapi bukan berakhir begitu saja, hanya kita akan dipindahkan oleh Allah dari alam dunia menuju ke alam barzah. Dari alam barzah nanti masih dipindahkan lagi ke alam akhirat. Jadi sebuah proses sunnatullah yang dijadikan dalam kehidupan ini, maka kematian juga bukan sesuatu hal yang sangat harusnya merisaukan, tidak. Karena seringkali begitu sudah bicara tentang kematian,
nggak usah bicara kematian dulu lah. Nah, kematian itu mengakhiri semuanya, bukan. Kematian itu hanya kita akan dipindahkan oleh Allah dari alam dunia ke alam akhirat. Justru mengingat al-mumit, ada yang akan mematikan, ada yang akan mengakhiri skenario dalam kehidupan ini, maka kita supaya berhati-hati. Malah Rasulullah SAW mengingatkan, akthiru wa dzikrul maut, perbanyaklah kamu sekalian ingat kepada mati. Kenapa? Karena siapa saja yang ingat kepada mati, ahya Allahu qalbuhu wa hawwana min sakatil maut, Allah akan menghidupkan hatimu. Karena seringkali kalau orang sudah bicara tentang kematian, ini bikin males semuanya, bikin semuanya berhenti. Tapi justru tidak demikian. Orang ingat mati justru akan Allah hidupkan hatinya, supaya dia menyadari tentang kehidupan ini, supaya dia juga berhati-hati bahwa apapun perbuatan yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban setelah kematiannya. Dan begitu juga al-mumitnya Allah, bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bahwa segala kenikmatan, segala fasilitas kehidupan ini akan berakhir dan berpindah ke alam barzah. Bagaimana menyesalnya seseorang ketika ternyata kehidupan ini harus berakhir. Bagi seorang mukmin mestinya tidak ada penyesalan, karena sudah dipersiapkan bahwa dia memang akan melalui fase demi fase yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai sunnatullah. Dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Sehingga kita sudah senantiasa mempersiapkan diri. Dan karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kehidupan ini, dan Allah juga yang akan mematikannya. Karena itu Allah sudah menyiapkan catatan tentang kehidupanmu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, Allah habarkan catatan kehidupan manusia ini 2 periode. Saat masih hidup di dunia, mulai dari akil balik, maka dicatat seluruh amal perbuatannya. Wa atharahum, dan sepeninggalnya nanti. Begitu manusia wafat, terus masih ada catatan yang berjalan dalam ketika kita sudah mati, tapi tetap catatan masih berjalan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Allah menetapkan di dalam surat Yasin demikian adanya. Oleh karena itu kita harus hati-hati apa yang catatan yang akan berjalan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu hasanatu. Siapa saja yang melakukan kebaikan dalam hidup ini, maka sepeninggal dia kebaikan itu terus akan mengalir. Nama baiknya akan terus dikenang dengan catatan-catatan yang baik, karya-karya yang baik, amaliyah yang baik, maka ada disebut amal jariyah. Maka kehidupan ini kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya ketika kita berharap supaya kebaikan itu akan terus berjalan. Catatan kebaikan terus akan berjalan. Karena begitu juga man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa saja yang melakukan hal-hal yang tidak baik kemudian dia tinggalkan, ada orang yang mengikuti tentang keburukan itu, maka dia juga akan mendapatkan bagian dosa keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau kita meninggalkan karya yang baik, sesuatu hal yang baik, kemudian ada orang yang ngikuti kita padahal sudah
meninggal, maka catatan kebaikan akan terus mengalir. Begitu juga kalau kita meninggalkan hal yang buruk, cara yang buruk, ilmu-ilmu yang buruk, perilaku yang buruk, ada orang yang ngikutinya, maka keburukan itu akan berbuah dosa dan akan juga mengalir kepada kita. Maka wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, catatan 2 periode ini di dalam surat Yasin Allah simpan di dalam tempat yang sangat kokoh. Jadi filenya itu nggak akan hilang, catatannya nggak akan hilang. Zaman dulu itu kita memahami gimana nanti pada saat kita menghadap kepada Allah, kita itu akan menerima buku catatan kehidupan kita. Kira-kira sebesar apa buku catatan kehidupan itu? Tapi dengan adanya di abad modern ini, kita sudah bisa mengenal ternyata ada alat yang sangat kecil itu bisa menyimpan data-data yang luar biasa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti tinggal idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apalagi Allah, manusia saja bisa menyimpan data dengan alat yang sangat kecil, ya. Chip itu bisa menyimpan sekian banyak data-data, bukan hanya data seseorang, malah data sekian banyak orang bisa disimpan di benda yang kecil. Apalagi Allah, pasti bayangan dulu kita itu menerima buku segede apa saat nanti menghadap pada Allah, tapi ternyata ya teknologi Allah pasti, ilmu Allah melampaui segala dari ilmu yang dimiliki oleh manusia. Allah hanya tinggal kun, nanti sudah keluar semua data-data kita. Allah tinggal kun, semuanya sudah akan nampak apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka sadari, kita membangun kesadaran diri bahwa kehidupan ini adalah anugerah dari Allah. Karena itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dan hati-hati kita juga akan berakhir. Tapi harus menjadi catatan bagi kita bahwa terus catatan manusia itu 2 periode, saat masih hidup di dunia dan saat kita sudah wafat masih berjalan catatan itu. Maka tinggalkan prestasi yang baik, tinggalkan amal yang baik. Kita harus mengukir prestasi sebaik-baiknya, melakukan amal yang sebaik-baiknya agar kita terus berjalan catatan yang baik. Kalaupun ada hal yang buruk segera diperbaiki. Kalau ada kita meninggalkan, apalagi orang lain ngikutin, malah jangan-jangan malah ngajarin ini caranya kalau bikin memanipulasi data itu begini caranya. Ini kalau bikin caranya kalau bikin apa. Nah, jadi hal-hal yang salah yang menyimpang itu seringkali ada orang yang memang punya jago sekali untuk membuat menghack data orang atau dan lain sebagainya. Nah, itu maka nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berarti dia akan dikirim keburukan, dosa dilakukan oleh orang lain dan terus berjalan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa selalu ingat bahwa hidup akan berakhir. Maka gunakan, Rasulullah mengingatkan, kerjakan 5 sebelum datang 5 hal, yaitu masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi kehidupan ini harus betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita bahwa kehidupan akan terus berjalan, kita akan pindah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah tidak ada orang yang hidup abadi ternyata. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam, sepanjang-panjangnya umur yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada Nabiullah Adam alaihissalam 1050 tahun. Ya capek juga kali umur sampai 1050 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diberikan umur 850 tahun, dan seterusnya semakin kesini semakin kini. Kita aja dikasih umur 80 tahun aja sudah ada yang kecapean, 70 tahun udah kecapean, udah capek semuanya, sudah tidak maksimal semuanya, pengennya berakhir aja.
Nah, oleh karena itu kehidupan Rasulullah SAW mengingatkan, ya Allah, kalau umat-umat terdahulu engkau berikan umur yang panjang, berarti engkau berikan kesempatan beribadah, beramal yang sangat banyak. Sementara engkau berikan kepadaku umur yang pendek. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan isyarah dari Allah bahwa umurnya memang tidak panjang. Maka Rasulullah SAW juga berpesan, umur umatku tidak jauh beda dengan umurku. Maka Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya Allah, umur yang pendek ini aku minta kepadamu untuk diberikan nilai yang lebih. Harus ada kompensasi. Enak banget mereka umurnya yang panjang, berarti ibadahnya panjang sekali. Tapi umurku yang, umatku yang tidak panjang ini mesti harus ada kompensasinya, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah kabulkan, ya, umurmu yang pendek tapi nilainya setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai mulai dari 10 kali lipat, dan pada saat-saat tertentu Allah akan lipat gandakan. Satu malam kau beribadah seperti 80 tahun kurang lebih. Jadi 1000 bulan engkau bisa mendapatkan nilainya. Itulah kemurahan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita bersyukur bahwa kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan seringkali ada juga, ya kita sih pengennya masih umurnya yang panjang. Siapa yang nggak pengen umur panjang? Tapi Allah juga mengingatkan tentang urusan soal umur ini. Allah juga mengingatkan, semua yang hadir ini pasti pengennya umurnya panjang, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan, kemurahan gitu. Tapi ingat bahwa Allah di dalam surat Yasin, Allah juga mengingatkan bahwa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Dan di antara kamu sekalian ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya, dikembalikan seperti kejadian semula. Apa kamu nggak mikir, kamu mintanya umur yang panjang, tapi ternyata kamu dikembalikan seperti kejadian semula. Ini sedikit ada cerita. Saya punya jamaah itu, ada seorang yang ibunya itu umurnya mulai dari umurnya 115 tahun, tapi mulai dari 95 tahun sudah nggak bisa apa-apa. Nggak kebayang oleh kita, dia apa-apa hanya di tempat tidur aja. Masya Allah, itu menjadi catatan. Maka saat ada temennya kabar yang meninggal, dia bilang, saya kapan ya gitu. Saat umur 100 tahun teman-temannya sudah habis semua, terus dia tanya, saya kapan ya gitu. Makanya seringkali orang minta supaya di mana-mana bintanya, saya minta supaya diberikan umur panjang. Nah, kalau Allah kabulkan umurnya dikasih panjang, tambah 50 tahun, kira-kira bapak-bapak ibu sekalian, kita ditambah oleh Allah umur tambah 100 tahun, mau nggak? Kita ditambah umur 50 tahun lagi, tambahlah 150 tahun lagi. Aduh, kayaknya enggak deh. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi bukan soal umur panjangnya, tapi yang penting kualitas umur yang Allah berikan kepada kita, itu yang lebih penting. Oleh karena itu Allah sudah menghabarkan, ya, hidupmu akan berakhir dengan kematian di dunia ini, tapi bukan akhir segalanya. Kamu akan dipindahkan kehidupan di alam barzah dan selanjutnya di alam akhirat.